Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ropisa Zarifah Riba Aziz, dengan mata kuliah Analisis Vektor. Yuk kita simak. Vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Seperti apa? Seperti perpindahan atau displacement, kecepatan, gaya, dan percepatan. Jadi, vektor itu adalah suatu besaran. Dia punya arah. Nah, contohnya seperti apa? Perpindahan. Dia perpindahan pasti punya besar dan pasti ada arahnya. Entah itu arahnya ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Kecepatan juga seperti itu. Ada arahnya. Gaya juga pasti ada besarnya dan juga ada arahnya. Secara grafis, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah OP. Nah, secara grafis, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah OP yang mendefinisikan arahnya. Jadi, OP ini arahnya ke sini, ke kanan atas. Arahnya adalah OP. Nah, sedangkan besarnya dinyatakan oleh panjang anak panahnya. Arah panahnya ke OP dan panjangnya adalah panjang dari O dan panjang sampai P. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian ujung pangkal O. Nah, namanya ini ujung pangkal O dari anak panah ini disebut dengan titik asal. Atau biasanya disebut juga dengan titik pangkal. Kemudian, dan ujung dari P ini disebut dengan titik terminal. Atau juga bisa disebut dengan terminus atau terminus. Oke, sampai sini paham ya. Jadi vektor itu adalah digambar secara grafis, digambarkan dengan anak panah, titik O-nya dinamakan titik asal, P-nya dinamakan titik terminal. Lanjut, kalau secara analitis tadi secara grafis digambarkan oleh anak panah, secara analitis vektor dilambangkan oleh sebuah huruf dengan anak panah di atasnya. Jadi ada huruf A misalkan. Nah, ada anak panah di atasnya. Ini adalah secara analitis. Misalkan ini tadi vektornya ini kita beri nama vektor A. Nah, berarti kalau secara analitis ini berarti vektor itu adalah vektor A diberi anak panah di atasnya. Sedangkan besarnya ini vektornya, kalau besarnya itu dinyatakan oleh ada A anak panah di atasnya dan diberi garis di samping kanan kirinya. Atau bisa juga dituliskan dengan huruf A tebal. Paham? Kemudian, misalkan di sini ada OP, berarti vektornya bisa juga kita tuliskan sebagai vektor OP, kita beri anak panah. Besarnya apa? Besarnya adalah OP diberi anak panah, diberi garis kanan kiri, atau OP tebal. Oke, ini tadi adalah pendahuluan vektor. Apakah sudah paham? Paham ya. Kemudian ada juga yang namanya saklar. Saklar adalah besaran yang mempunyai besar tapi tanpa arah. Kalau tadi vektor itu adalah dia punya arah, punya besar, tapi kalau saklar dia hanya punya besar saja. Dia tidak punya arah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti massa. Massa ini dia punya besar tapi dia tidak punya arah. Panjang juga dia punya besar. Misalkan panjangnya itu adalah 6 cm. Nah, tapi tidak punya arah.
Waktu juga, waktunya misalkan 2 jam. Dia punya besar tapi tidak punya arah. Selanjutnya adalah aljabar vektor. Yang dimaksud aljabar vektor itu adalah penjumlahan, operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang ada pada vektor. Yang pertama, dua buah vektor A dan B sama jika mereka memiliki besar dan arah yang sama tanpa memandang kedudukan titik-titik awalnya. Jadi A sama dengan B. Maksudnya gini, apabila ada vektor A sama vektor B, dia besarnya sama. Misalnya ini vektor A. Oke, ini saya beri nama vektor A. Ini vektor B. Vektor A dan B ini apabila dia punya besarnya A sama, besarnya A dan B sama, dan arahnya ini sama, maka dua buah vektor ini dikatakan vektor yang sama. Meskipun tempat kedudukan titik awalnya beda, misalkan lain. Misalkan vektor A ada di sini, A. Kemudian vektor B ada di sini. Dia tempat kedudukannya kan beda, A kan di sebelah sini, B sebelah sini. Meskipun nanti kedudukannya beda, tapi kalau dia besar dan panjangnya sama, maka dua buah vektor ini dikatakan vektor yang sama. Vektor A dan B sama. Yang kedua, sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A tetapi memiliki besar yang sama dinyatakan oleh negatif A. Misalkan ada sebuah vektor, ini adalah vektor A. Nah, apabila vektor ini dia besarnya sama tapi arahnya beda, misalkan arahnya ke sini. Nah, vektor ini baru dinamakan vektor min A. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi, kalau misalkan ini vektor A ini sama vektor ini besarnya sama, tapi apabila vektor yang bawah ini arahnya berlawanan, maka dinyatakan dengan negatif A. Yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal dari B pada titik terminal dari A dan kemudian menghubungkan titik awal dari A dengan titik terminal dari B. Jumlah ini ditulis dengan A plus B, yakni C sama dengan A plus B. Jadi apabila ada dua vektor, misalkan ini vektor A, kemudian ini ada yang namanya vektor B. Kalau kita mau menjumlahkan dua vektor ini, misalnya kita jumlah A plus B, maka ini yaitu dengan menempatkan titik awal dari B pada titik terminal dari A. Titik awal dari B kita tempatkan pada titik terminal dari A. Kita ingat bahwa titik terminal itu ini, titik awal atau titik pangkal itu yang ini titik terminal, ini titik pangkal. Berarti kalau kita mau menempatkan titik awal dari B, oke kita gambar B dulu. Titik awal dari B pada titik terminal A. Berarti kita gambarkan lagi A. Kayak gini ya gambarnya. Titik awal dari B pada titik terminal A. Titik A. Berarti kalau kita mau menjumlahkan A plus B, berarti titik terminal dari A ditambahkan dengan titik awalnya dari B. Hasilnya adalah vektor C. Nah,
Vektor C itu vektor yang dibentuk dengan menempatkan titik awal dari B pada titik terminal dari A dan kemudian menghubungkan titik awal dari A. Nah, titik awal dari A ini kita hubungkan dengan titik terminal dari B. Seperti ini. Kemudian ini yang dinamakan dengan titik C. Bisa dituliskan dengan C sama dengan A plus B. Oke, dari sini paham? Misalkan yang lain. Misalkan ini ada vektor A, ini ada vektor B. Nah, kita kalau mau menjumlahkan A tambah B, ini saya hapus dulu. Kalau kita mau menjumlahkan A tambah B ini, maka caranya adalah titik ujung dari A diletakkan pada titik terminal dari A diletakkan pada titik pangkal dari B. Arahnya berarti ke sini. Kemudian C-nya itu adalah dengan menghubungkan titik awal dari A. C-nya dengan menghubungkan titik awal dari A ke titik terminal dari B. Ini yang dinamakan dengan C. Ini hasilnya. Ini tadi B, maka C sama dengan A plus B. Nomor 4. Selisih dari vektor A dan B yang dinyatakan oleh A min B adalah vektor C yang apabila ditambahkan pada B menghasilkan vektor A. Secara ekuivalen, A min B dapat didefinisikan sebagai jumlah A plus min B. Jadi, selisih dari vektor A dan B itu dinyatakan dengan A min B. Kalau kita punya vektor, ini misalkan kita punya vektor A dan kita punya vektor misalkan kita punya vektor B, maka caranya adalah kalau selisih itu kan vektornya kan A min B itu kan sama dengan A plus min B, ya kan? Jadi kita sudah tahu vektor A-nya adalah ini, vektor B-nya adalah ini. Seperti yang di awal tadi, kalau min B berarti arahnya jadi sebaliknya. Kalau kita tuliskan B-nya menjadi min B. Seperti ini. Sehingga kita tinggal menjumlahkan A yang ini dengan min B yang ini. Kalau kita jumlahkan, kita gambarkan menjadi vektor A. Kalau ditambah seperti tadi, caranya adalah ujung terminal dari A kita tambahkan kepada titik terminal dari A, kita tambahkan kepada titik terminal ujung terminal dari A kita tambahkan, kita letakkan pada titik terminal titik pangkal dari B. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Ini adalah vektor negatif B. Hasilnya adalah kalau kita gambarkan, kita tuliskan adalah ujung dari A, kita tarik garis ke titik terminal dari B. Ini yang dinamakan adalah vektor C. Jadi vektor C itu sama dengan A ditambah negatif vektor B. Oke, sampai sini paham? Kemudian yang keempat adalah yang kelima, hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah vektor MA yang besarnya M kali besarnya A dan memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan A bergantung pada apakah M positif atau negatif. Jika M sama dengan 0, maka MA adalah sebuah vektor 0. Jadi misalkan ada sebuah saklar.
Yang nomor 5 ini adalah hasil kali sebuah vektor. Misalnya kita punya vektor A. Jika kita kalikan 2, berarti kita hanya menambahkan vektornya menjadi 2 kali. Ini dinamakan dengan 2A. Kenapa 2A? Karena sakarnya dikali 2. Kalau sakarnya kita tambahkan lagi, jadi ini namanya vektor 3A. Sudah? Ini tadi adalah penjelasan tentang vektor, pendahuluan vektor. Dari mulai pengertian vektor, saklar, kemudian ada yang namanya dengan aljabar vektor.